nggak sih kamu ngebayangin bakal ada kendaraan pintar dengan konsep autopilot? Atau kamu pernah ngerasa nggak kayak lagi dimata-matain karena situs-situs online tahu hal-hal yang kamu suka dan bisa menjadi rekomendasi untukmu? Oh, atau ini deh, pernah nggak sih kepikiran gimana sistem Google dan Siri bekerja? Dan kebayang nggak sih ada teknologi yang bekerja dengan meniru kecerdasan manusia? Yuk kita kenalan dengan Artificial Intelligence. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henline, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar yang bertujuan untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sedangkan, menurut KBBI, kecerdasan buatan merupakan program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Singkatnya, AI mulai dikenal pada pertengahan abad ke-20. Istilah AI pertama kali dikemukakan oleh McCarthy bersama rekan-rekannya tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Pada tahun 1950, seorang ilmuwan komputer asal Inggris bernama Alan Turing, yang juga merupakan salah satu bapak kecerdasan buatan, mengeluarkan paper berjudul Computing Machinery and Intelligence, yang isinya mengenai konsep menguji mesin berpikir melalui tes Turing, yang juga menjadi gerbang pengembangan AI, yaitu apakah mesin bisa berpikir? Sebelumnya, selama Perang Dunia Kedua, Alan Turing dan timnya bekerja membuat mesin bomba yang digunakan untuk memecahkan kode Enigma. Enigma dan bomba inilah yang menjadi fondasi untuk pembelajaran mesin selanjutnya. Pada akhir 1960-an, penelitian terus dikembangkan hingga bermunculan hasil pengembangan seperti chatbot Eliza pada tahun 1966 dan robot humanoid pertama yaitu Wobot One pada tahun 1972. Wah, keren banget gak sih? Tadi kita sudah menelisik sejarah dikembangkannya AI nih. Lalu, sebetulnya bagaimana ya AI itu bekerja? Sederhananya, AI bekerja sebagai pikiran manusia. Ia menggabungkan banyak data dengan algoritma cerdas dalam waktu yang cepat dan berulang. Jadi, dari data yang jumlahnya sangat besar, diolah dengan kemampuan komputer dengan algoritma-algoritma tertentu seperti machine learning sehingga memunculkan kesimpulan yang dapat dipelajari dan dimanfaatkan. Aplikasi AI banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti dalam ponsel pintar, kendaraan, perdagangan, dan masih banyak lagi. VR atau Virtual Reality adalah teknologi yang dapat membuat individu berinteraksi secara nyata dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer. Umumnya, teknologi ini dimanfaatkan sebagai alat bantu observasi hampir di seluruh bidang. Dalam industri games, VR juga kerap digunakan loh. Salah satu penerapan teknologi AI yang memudahkan aktivitas manusia dapat dilihat dari mobil pintar. Belakangan ini, tengah booming di pasar otomotif Indonesia, yaitu mobil pintar yang diproduksi oleh Tesla. Mobil ini telah dilengkapi dengan chip berteknologi AI yang dapat membuat mobil ini menjalankan beberapa sensor.
Beberapa sensor tersebut dapat menjalankan sistem radar untuk fitur autopilot. Selanjutnya ada kamera ponsel pintar. Nah, di sini siapa nih yang suka memanfaatkan fitur kamera di ponsel pintarnya? AI digunakan di banyak fitur canggih yang bisa teman-teman gunain, dari mulai prediksi objek potret hingga fitur editnya. Selanjutnya, siapa nih yang suka jalan-jalan naik ojek online? Sekarang semakin mudah dan optimal ya. Kita bisa dengan mudah pesan ojek di titik lokasi yang paling dekat dengan kita agar hemat waktu ketika berpergian. Ditambah lagi, kita bisa menikmati fitur pesan makanan saat kita tidak bisa berpergian. Hanya dengan mengetik satu jenis makanan, kita langsung disuguhkan rekomendasi makanan berdasarkan lokasi, tarif, dan juga ulasan yang mungkin membuat kita tertarik. Para pengguna pencarian Google mungkin sudah sering mendapatkan konten rekomendasi sesuai dengan selera bacaan atau kategori informasi yang disukainya ya. Tentu saja, di sana AI juga berperan kuat untuk memprediksi dan memberikan kemudahan pada penggunanya dalam mendapatkan informasi yang sesuai keinginan. Begitulah pencarian prediktif Google bekerja. Gimana? Menarik bukan mengenal AI dan pemanfaatannya?